Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Di istana yang penuh dengan suasana kuno, Kepala Divisi Alkemia Pil Sekte Suci, yaitu Gongsun Yangchun, menggigil dan berlutut di depan seorang lelaki tua berjubah hijau. Bawahan ini telah menyebabkan Tuan kehilangan 40 miliar batu roh berkualitas tinggi, dan dosa bawahan tidak terampuni, tolong hukum bawahan, ucap dari Gongsun Yangchun. Pria tua berjubah hijau berusia sekitar 80 tahun, dan dia dalam semangat yang baik. Orang ini adalah kepala tetua keluarga Jin saat ini, yaitu Jin Xianghai. Bangun! Hari ini Dewa memberi tahu Patriark tentang bakat Tan Yun. Jin Xianghai menyebut Tan Yun dengan persetujuan yang dalam di wajahnya, dan tidak diragukan lagi berkata, Patriark terkejut ketika dia mendengar tentang bakat Tan Yun, dan saya memiliki minat yang kuat pada Tan Yun. Patriark mengatakan bahwa kehilangan 40 miliar batu roh berkualitas tinggi dapat dimaafkan, tetapi Anda harus melakukan satu hal dengan baik, ucap dari Jin Xianghai. Gongsun Yangchun bersujud dengan penuh semangat, Penatua, tolong beritahu saya, ucap dari Gongsun Yangchun. Patriark memiliki perintah, mulai sekarang, Anda tidak hanya tidak akan dapat membunuh Tan Yun, sebaliknya, Anda akan menariknya ke kamp kami. Ingat, bagaimanapun caranya, kamu harus melakukan ini dengan baik, jika tidak, saya khawatir dewa ini tidak dapat melindungi Anda, ucap dari Jin Xianghai. Pada saat yang sama, di hutan bambu ungu seperti mimpi yang dipenuhi dengan energi spiritual, lelaki tua botak, kepala divisi pintu suci, yaitu Xie Jue Chen, berlutut di depan seorang wanita bertopeng dengan gaun hijau dengan ngeri. Nona, maafkan saya, Xie Jue Chen bersujud seperti bawang putih, dan berkata dengan suara gemetar, Nona, tolong lihat bawahan Anda dan lakukan yang terbaik untuk pemilik keluarga selama bertahun-tahun. Bawahan ingin Anda mengampuni kehidupan bawahanmu, tolong, ucap dari Xie Jue Chen. Wanita bertopeng itu menatap Xie Jue Chen yang berlutut di depannya, matanya yang sedingin es meledak dengan niat membunuh, dan berkata, bagaimanapun kamu berjanji pada wanita ini sebelumnya. Dan memberi tahu bahwa Tan Yun akan mati, kamu akan bertaruh 30 miliar batu roh berkualitas tinggi, dan Anda dapat memenangkan 90 miliar kembali dengan keuntungan, tetapi bagaimana dengan hasilnya? Anda membuat saya membuat keputusan sendiri dan memberi Anda 30 miliar batu roh berkualitas tinggi, sekarang tidak apa-apa, Anda kehilangan 30 miliar, dan kemudian 10 miliar yang dikirim oleh pengurus keluarga besar, dan Anda kalah lagi. Dan hari kebangkitan itu akan memakan waktu paling lama 20 tahun lagi, dan ayahku akan keluar dari negara itu, dan bagaimana kamu meminta wanita ini untuk menjelaskan kepada ayahku, ucap dari wanita itu. Om, gadis berbaju hijau itu membalikkan tangan kanannya, dan pedang terbang muncul, dan dia ingin menebaskan pedangnya. Nona, tunggu sebentar, pada saat ini, ketika sebuah suara tua terdengar, seorang pria berusia 90 tahun dengan tubuh bungkuk muncul dari udara tipis di depan Xie Jue Chen. Ketika Xie Jue Chen melihat lelaki tua itu, dia sepertinya memiliki harapan terakhir, dia memeluk kaki lelaki tua itu dan berkata, pembantu keluarga besar, saya tumbuh di bawah pengawasan Anda, tolong bantu saya untuk memohon kepada Nona, ucap dari Xie Jue Chen. Nama berjubah abu-abu orang tua itu adalah Zhongli Bo. Zhongli Bo adalah orang yang pernah menjadi pelayan keluarga Zhongli di 6 klan kuno, kemudian dimasukkan dalam divisi artefak sambil menjadi kepala pelayan keluarga Zhongli hari ini. Identitas saat ini adalah salah satu leluhur divisi artefak hari ini. Ya, setelah Zhongli Bo mengangguk, dia membungkuk pada wanita berbaju hijau dan berkata, Nona, tenanglah, bukan Xiao Chenzi saja yang kehilangan batu roh hari ini, ucap dari Zhongli Bo. Mengapa Paman Bo mengatakan ini, ucap dari wanita itu. Zhongli Bo sepertinya memikirkan sesuatu, dan matanya yang keruh menunjukkan keterkejutan yang luar biasa, dan kemudian berkata, Nona, hari ini Tan Yun melawan ribuan orang dalam pertempuran yang menentukan hidup dan mati.
Prosesnya, budak tua itu menyaksikan. Nona, Anda tahu, Tan Yun sebenarnya memiliki 6 kualifikasi kelas atas pada saat yang sama, kecuali atribut kuno dan atribut binatang, dan dia memiliki semua atribut lainnya. Tan Yun menggunakan tingkat keempat dari alam jiwa ilahi hanya untuk membunuh murid 9 divisi, murid penegak hukum, dan pelayan toko Fang Cheng di tingkat ke-7, ke-8, dan ke-9 dari alam jiwa ilahi, lebih dari 1000 orang, ucap dari Zhong Libo. Mendengar itu, meskipun wanita berbaju hijau menutupi wajahnya, dari matanya yang indah, Anda dapat melihat warna yang mengejutkan dari hatinya. Paman Bo, apakah ini benar, ucap dari wanita itu. Nona, itu benar sekali, ucap dari Zhong Libo dengan nada suara Zhong Libo pasti. Ya, Nona, Tan Yun benar-benar terlalu menantang, itu sebabnya bawahan kalah, ucap dari Xie Jue Chen buru-buru berkata. Bangun, ucap dari wanita itu. Setelah wanita berbaju hijau meminta Xie Jue Chen untuk bangun, dia berjalan mondar-mandir di hutan bambu ungu selangkah demi selangkah, tidak tahu harus berpikir apa. Setelah waktu yang lama, dia menatap Xie Jue Chen dan berkata tanpa ragu, letakkan para tetua dan para murid dari pintu sucimu, tahan mereka, jangan berurusan dengan Tan Yun mulai sekarang. Dan juga, persiapkan aku sebagai murid artefak gerbang suci, dan beri nama Zhong Li Yuxin, ucap dari wanita itu. Xie Jue Chen dengan hormat berkata, bawahan patuh, ucap dari Xie Jue Chen. Setelah wanita berbaju hijau melambaikan tangannya, Xie Jue Chen membungkuk dan mundur 3 langkah. Dia merasakan keringat dingin dan terbang menjauh dari hutan bambu ungu seperti negeri dongeng. Zhong Libo membungkuk, matanya berbinar cerah. Nona, mungkinkah apakah Anda ingin menebus kesalahan Anda, kemudian menaklukkan Tan Yun secara pribadi, dan membiarkan dia bergabung dengan keluarga Zhong Li kami? Jika dengan cara ini, setelah kepala keluarga meninggalkan kultivasi, dia akan sangat senang melihat Tan Yun, monster dengan 6 talenta hebat, dan menjadi anggota keluarga Zhong Li kami. Adapun batu roh kualitas terbaik yang saya hilangkan, budak tua ini berpikir bahwa di depan tuannya, apalagi 40 miliar, bahkan jika itu 4 triliun, itu tidak sepenting Tan Yun, ucap dari Zhong Libo. Mendengar itu, wanita itu tersenyum, dan berkata, mereka yang mengenal saya masih mengerti, ucap dari wanita itu. Itu wajar, Zhong Libo tersenyum ramah, Nona, Anda dibesarkan oleh seorang budak tua, dan tentu saja budak tua ini mengerti Anda, ucap dari Zhong Libo. Setelah berkata ini, Zhong Libo membalik tangan kanannya, dan segera ada 2 pil di tangannya. Nona, yang biru adalah pil pengubah wajah, yang dapat mengubah penampilan Anda. Salah satunya adalah pil alam tersembunyi. Setelah meminumnya, Anda dapat menyembunyikan alam sesuka hati, dan tidak ada yang akan menyadarinya, ucap dari Zhong Libo. Lalu setelah itu, di puncak gunung yang tertutup salju yang megah terlihat samar-samar, dan di bawah cahaya bulan, kepala jimat gerbang suci yaitu Zhu Daosheng, menghadap istana yang terbuat dari es dan salju, tidak mampu untuk berdiri dan berkata, bawahan tahu bahwa aku salah, aku telah kehilangan 40 miliar batu roh berkualitas tinggi, aku harus dikutuk, ucap dari Zhu Daosheng bersujud dan berteriak. Masuk. Sebuah suara datang dari istana es dan salju. Dilihat dari suaranya, itu pasti seorang wanita. Mengapa suara sang pangeran berubah, ucap dari Zhu Daosheng dalam hatinya dan kemudian bangkit dan berjalan ke istana es dengan ragu, menghadap seorang pemuda berjubah emas, dan berlutut, saya telah melihat pangeran, ucap dari Zhu Daosheng. Retak, pemuda itu dalam jubah emas dengan niat membunuh muncul di wajah tampan, dan menamparkan Zhu Daosheng, mengirimnya terbang 100 kaki ke tanah. Aku akan mengatakannya lagi untuk terakhir kalinya, di Huang Fu Shengzong, kamu harus memanggilku Tuan Muda, bukan Pangeran. Jika kamu melakukannya lagi, Tuan Muda ini akan membunuhmu, ucap dari pemuda itu. Pemuda berjubah emas masih mengucapkan suara seorang wanita, Yin dan Yang dengan aneh berkata, pergi, pikirkan cara untuk membiarkan Tan Yun menjadi pria kita. Jika dia mau, dia akan menyelamatkan hidupnya dan membawanya menemui Tuan Muda.
Jika dia tidak setuju, dia akan diperintah oleh Tuan Muda, ucap dari pemuda itu. Bawahan patuh, ucap dari Zhu Daosheng berkata dengan gemetar. Oke, cepat pergi, pemuda berjubah emas itu melambaikan tangannya, jika kamu tidak memiliki sesuatu yang penting di masa depan, jangan ganggu aku, ucap dari pemuda itu. Oke, bawahan ini akan pergi, ucap dari Zhu Daosheng menyusut, benar-benar bergulir keluar dari istana es. Pada saat yang sama, di sebuah lembah yang indah, Feng Qingcheng, kepala formasi gerbang suci, memandang seorang lelaki tua berjubah hitam yang tersenyum ramah, dan bertanya, Gao Su, Tan Yun tidak hanya memenangkan 210 miliar lingxi terbaik kami, dia juga mencabuli cicit perempuan di depan umum, mengapa kamu tidak setuju bahwa seseorang akan dikirim untuk membunuhnya, ucap Dati Feng Qingcheng. Pria tua berjubah hitam itu tersenyum ramah, Qingcheng, kamu harus tahu bahwa di dunia ini, mungkin tidak ada yang lebih baik dari bakat Tan Yun. Bagaimana kamu bisa dengan mudah membunuh keturunan dengan bakat seperti itu? Jika suatu hari kita bisa menjadikan Tan Yun anggota keluarga Feng kita, maka keluarga Feng kita pasti akan melambung ke langit, bahkan jika itu melampaui kemakmuran zaman kuno, itu bukan tidak mungkin, ucap dari pria tua itu. Feng Qingcheng cemberut bibir ceri dan berkata, Gao Su, Tan Yun sangat disukai oleh Master Sekte, mungkin dia akan menjadi Master Sekte berikutnya, bagaimana kamu melakukan dan berpikir dia akan ditarik oleh kita, ucap dari Feng Qingcheng. Nada suara lelaki tua berjubah hitam itu mengandung arti mengendalikan situasi secara keseluruhan, Qingcheng, bagaimana kamu tahu jika kamu tidak mencobanya? Ambil kembali 10.000 buku, dan ada leluhur yang hebat, selama leluhur besar tidak setuju, apakah Anda pikir Tantai Xuanzong akan dapat melindungi suksesi Tan Yun, ucap dari pria tua itu. Mendengar itu, Feng Qingcheng berkata dengan genit, Gao Su, aku tidak mau memenangkannya, Anda harus mengirim orang lain, ucap dari Feng Qingcheng. Pria tua berjubah hitam itu tampak serius, Qingcheng, Anda adalah satu-satunya garis langsung dari keluarga Feng kami, mulai sekarang, jika Anda adalah kepala keluarga, untuk memenangkan Tan Yun, kamu harus pergi sendiri, ucap dari pria tua itu. Gao Su, tapi dia melecehkanku, sebelum Feng Qingcheng bisa menyelesaikan kata-katanya, dia diinterupsi oleh lelaki tua berjubah hitam, melambaikan tangannya, oke, sudah diselesaikan, sekarang leluhur besar memberitahumu beberapa hal serius, ucap dari pria tua itu. Feng Qingcheng menghela napas lega, Gao Su, tolong beritahu aku, ucap dari Feng Qingcheng. Qingcheng, ayahmu mengirim seseorang untuk memberitahu Gao Su bahwa dalam waktu 30 tahun, Kaisar Gao Su akan diam-diam memprovokasi kekuatan mata-mata Huang Fu Shengzong lain untuk bermusuhan dengan Tantai Xuanzong dan membiarkan Huang Fu Shengzong dalam kekacauan. Ayahmu meminta Gao Su untuk mengirim seseorang untuk menyingkirkan Tantai Xuanzong ketika waktunya tepat, ucap dari pria tua itu. Beberapa saat kemudian, Feng Qingcheng terbang, naik dari lembah, dan menghilang ke langit berbintang yang luas. Ketika 4 kekuatan besar yang bersembunyi di Huang Fu Shengzong memutuskan untuk mencoba yang terbaik untuk memenangkan Tan Yun yang memiliki bakat yang mempesona, dan ada juga orang-orang yang bersiap untuk membunuh Tan Yun. Orang-orang ini adalah Wei Yan, Kepala 5 Jiwa, Su Liunian, Kepala Jiwa Kuno, Dongfang Shangzi, Kepala Jiwa Suci, Sima Yu, Kepala Guntur Angin, dan Yuan Feng, Kepala Petugas Penegak Hukum Gerbang Suci. Keempat kepala suku diberi perintah dari atas, dan mereka harus menyingkirkan Tan Yun dan tidak memberi Tan Yun kesempatan untuk tumbuh. Orang yang berbeda dari 4 kepala suku adalah Yuan Fengjun. Pada saat ini, di aula disiplin, Yuan Fengjun tersipu, mengambil sepotong batu giok dekoratif, dan menghancurkannya berkeping-keping. Ayah angkat tenang, orang suci penegak hukum Yuan Zi melangkah maju dan menghiburnya. Zier, ayah yang juga memberitahumu apa yang dikatakan leluhur penegak hukum barusan, jelas, leluhur penegak hukum tidak memiliki harapan bagimu untuk menjadi raja berikutnya. Dia belum tentu menang, tetapi jika ayah angkat menyentuh Tan Yun lagi, dia hanya berpikir bahwa Tan Yun bisa menjadi raja berikutnya. Tidak, ini sama sekali tidak mungkin.
Jika Tan Yun, bajingan kecil menjadi raja, bisakah nyawa ayah angkat terselamatkan? Ucap dari Yuan Feng. Mendengar ini, Yu Wenzi berkata dengan mata muram, ayah angkat, tolong beritahu saya akan mendengarkan Anda bagaimana menjadi seorang anak, ucap dari Yu Wenzi. Yuan Feng mengangguk dengan serius, dan berkata, leluhur penegak hukum kami tidak terlalu memikirkan Anda, tetapi ayah angkat sangat optimis tentang Anda, jika Tan Yun tidak mati, kamu tidak punya harapan sama sekali, jadi Tan Yun harus mati, ucap dari Yuan Feng. Ayah angkat, bocah ini akan mengirim seseorang untuk mencari Tan Yun dan membunuhnya kapanpun dia punya kesempatan, ucap dari Yuanzi berkata dengan kejam. Yuan Feng Jun mengangguk, matanya suram dan berkata, ingat, kecuali itu adalah pilihan terakhir, kamu tidak boleh mengambil tindakan sendiri, agar tidak menemukan masalah, ucap dari Yuan Feng. 2 jam kemudian, malam berangsur-angsur memudar, dan Tan Yun berubah menjadi bayangan dan muncul di luar Fangcheng. Kedua murid penegak hukum yang menjaga gerbang kota, setelah mereka melihat Tan Yun, memikirkan pembantaian Tan Yun kemarin. Adegan demi adegan, mereka tidak bisa menahan rasa merinding di tulang punggungnya. Tan Yun mengabaikan mereka berdua, dan setelah memasuki Fangcheng, itu berubah menjadi pelangi panjang ungu, dan sesaat kemudian, muncul di luar Huang Fu Sunah. Pada saat ini, di pintu masuk Huang Fu Sengxing, 2 murid kekar dari kesempurnaan agung alam jiwa, setelah melihat Tan Yun, segera menjadi hormat, saya telah melihat Tan Sengzi, ucap dari murid itu. Jangan terlalu sopan, Tan Yun melipat tinjunya ke arah mereka berdua dan berkata, aku akan menemui Delao, ucap dari Tan Yun. Mendengar itu, salah satu dari mereka buru-buru membuka pintu kuil dan dengan hormat berkata, Tan Sengzi, tolong ikut aku, ucap dari murid itu. Tan Yun mengikuti murid itu ke dalam Huang Fu Sunah, sampai ke pintu akot yang tertutup di lantai atas. Sebelum muridnya melapor, tawa Tantai Zongde terdengar di akot. Tan Sengzi, silakan masuk, ucap dari Tantai Zongde. Ketika Tan Yun mendorong pintu dan masuk, dia sedikit terkejut dan menemukan bahwa Tantai Xuanzong juga ada di sana. Tan Yun membungkuk. Hehehe, Tantai Xuanzong tersenyum dan berkata, Tan Yun, baru saja, Master Sekte dan Zongde sedang mengobrol tentangmu, ternyata kamu di sini. Dari mana batu itu berasal? Mungkinkah gurumu yang kembali dari Yunyu memberikannya padamu? Ucap dari Tantai Xuanzong. Tantai Xuanzong selalu percaya bahwa Tan Yun memiliki guru yang sangat kuat. Tan Yun menggelengkan kepalanya, dan kemudian dia memberitahu Tantai Xuanzong dengan jujur tentang ribuan penguasa di tengah pegunungan hukuman surga yang telah meminjam batu roh atas nama mereka sendiri. Tantai Xuanzong sangat memuji Tan Yun setelah mendengar ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa pesona pribadi Tan Yun begitu hebat sehingga ribuan Master Sekte mengeluarkan 146,5 miliar batu spiritual berkualitas tinggi dan meminjamkannya kepada Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun memberitahu Tantai Xuanzong dengan ekspresi serius tentang niat Liu Tian Xuangong untuk melanggar Long Yunzong dan ratusan sekte Siuxian kelas 1. Mata Tantai Xuanzong menjadi dingin. Tan Yun, menurut pendapat Anda, apa yang harus saya lakukan? Ucap dari Tantai Xuanzong. Tan Yun dengan hormat berkata, menurut pendapat murid, Sekte Suci saya harus mengirim orang yang kuat untuk duduk di Long Yunzong untuk memastikan bahwa Long Yunzong dan pembudidaya kelas 1 lainnya aman. Hanya dengan melindungi mereka, mereka dapat terus memperluas kerjasama yang saling menguntungkan dengan sekte kami. Setelah pembudidaya kelas 1 ini ditempati oleh 6 istana mendalam surgawi, itu akan menghancurkan sekte kami, ucap dari Tan Yun. Tantai Xuanzong mengangguk setuju, oke, masalah ini akan diatur oleh Master Sekte, dan seseorang akan pergi ke Long Yunzong dalam 3 hari, ucap dari Tantai Xuanzong. Selanjutnya, Tan Yun mengembalikan 90 juta roh terbaik ke Tantai Zongde. Setelahnya, Tan Yun memberikan dia lagi 45 juta bunga. Tan Yun sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata dengan penuh harap, Penatuade, Anda adalah tuan rumah lelang terbesar di sini. Saya tidak tahu apakah Anda memiliki senjata ajaib ruang waktu biji sesawi untuk budidaya yang dapat dibawa dengan mudah, ucap dari Tan Yun.
Ada satu, tapi itu tidak sepadan. Ketika Tantai Zongde hendak menjelaskan, Tantai Xuanzong tersenyum dan melambaikan tangannya untuk menyela, karena itu tidak layak, jangan katakan itu kepada dia, ucap dari Tantai Xuanzong. Tantai Xuanzong berbalik dan menemukan versi saku Menara Linglong di tangannya. Menara Linglong 12 lantai murni dan putih, dengan pengerjaan halus dan indah, Tan Yun dapat melihat sekilas bahwa itu adalah artefak suci yang luar biasa. Tantai Xuanzong memandang Tan Yun dengan setuju, dan berkata, ini adalah menara suci yang sangat indah yang selalu digunakan oleh Master Sekte, dan saya akan memberikannya kepada Anda hari ini, ucap dari Tantai Xuanzong. Ini, meskipun Tan Yun tergerak, dia agak malu menerimanya. Ambil, Tantai Xuanzong meletakkannya di tangan Tan Yun sambil tersenyum, dan menjelaskan, menara suci yang luar biasa dan indah ini dapat dibuka dengan batu roh saja, atau Anda dapat menggunakan batu roh untuk membukanya sesuai dengan kebutuhan Anda. Beberapa lapisan, atau bahkan semua 12 lapisan dapat dibuka. Ingat, dibutuhkan 30.000 batu roh kelas atas untuk membuka lantai pertama sehari, dan 1 hari kultivasi internal setara dengan setengah bulan kultivasi di luar. Buka lantai 2. Suatu hari, dibutuhkan 50.000 batu roh kelas atas, yang setara dengan 1 bulan budidaya di luar. Membuka lantai 3 selama 1 hari membutuhkan 100.000 batu roh kelas atas, yang setara dengan 2 bulan untuk dunia luar. Membuka lantai 4 selama 1 hari, dibutuhkan 300.000 batu roh berkualitas tinggi, yang setara dengan 3 bulan di dunia luar, ucap dari Tantai Xuanzong. Setelah menjelaskan, Tantai Xuanzong berkata lagi, Tan Yun, dengan alam jiwa ilahi Anda saat ini, Anda hanya dapat membuka lantai 2. Setelah Anda dipromosikan ke alam jiwa suci, Anda akan dapat membuka lantai 3 dan 4. Dan di depan orang luar, Anda tidak dapat menggunakan menara ini, Anda membutuhkan menara ini, bawalah bersama Anda kapan saja, jangan tinggalkan kapanpun, apakah Anda ingat, ucap dari Tantai Xuanzong. Mendengar ini, Tan Yun mengambil menara suci yang sangat indah dengan kedua tangan dan membungkuk, murid mengingatnya, ucap dari Tan Yun. Iya, Tantai Xuanzong mengangguk dan berkata, oke, kamu bisa pergi, ucap dari Tantai Xuanzong. Murid pergi, ucap dari Tan Yun membungkuk ke belakang, dan saat dia meninggalkan gerbang Aula Huang Fu Sengsing dalam suasana hati yang melonjak, suara kera iblis terdengar di benaknya, Tuan, saya telah memperhatikan bahwa ada lusinan indera spiritual dari kesempurnaan agung alam jiwa ilahi dan sekarang mereka telah mengunci Anda, ucap dari kera iblis. Sekarang kekuatan jiwa Tan Yun hanya sebanding dengan tingkat ke-9 alam jiwa ilahi, oleh karena itu, di hadapan lusinan kesempurnaan jiwa ilahi, dia sama sekali tidak menyadari kesadaran spiritual mereka. Baiklah, kalau begitu, ucap dari Tan Yun. Setelah Tan Yun berkomunikasi dengan kera iblis pembantai surga di dalam tas binatang roh, dia terbang keluar dari kota Chaofang tanpa mengubah wajahnya. Di Huang Fu Sun Xing, Akot. Tuan Sekte, budak tua ini memiliki beberapa kata yang saya tidak tahu harus mengatakannya atau tidak, ucap dari Tantai Zongde dengan hormat. Tapi itu tidak masalah, ucap dari Tantai Xuanzong. Tantai Zongde mengerutkan kening dan berkata, Tuan Sekte, segel suci guru sekte yang diturunkan dari leluhur terletak di lantai atas menara suci Linglong. Segel suci ini adalah satu-satunya peninggalan suci yang dapat secara paksa mewariskan posisi guru sekte kepada orang lain. Menara suci Linglong diserahkan kepada Tan Yun, apakah kamu benar-benar percaya padanya? Sekarang Tan Yun memiliki bakat dan bakat yang luar biasa, mata-mataku pasti akan mencoba untuk memenangkannya, kalau-kalau. Tanpa menunggu Tantai Zongde selesai berbicara, dia diinterupsi oleh Tantai Xuanzong dan melambaikan tangannya, saya yakin dia tidak akan berada di antara mata-mata, dan dia tidak akan membiarkan Huang Fu Sengzong mengubah namanya, ucap dari Tantai Xuanzong. Master Sekte, bahkan jika Anda percaya dia, kamu tidak bisa memberinya barang yang begitu berharga, ucap dari Tantai Zongde berkata dengan cemas. Aduh, Tantai Xuanzong menghela nafas, dan setelah hening beberapa saat, dia berkata dengan senyum masam, Zongde, sejujurnya, hidup dan matiku akan segera datang,
jika aku mati suatu hari, menara suci tertinggi indah akan memberitahu Tan Yun bagaimana melakukannya. Inilah alasan sebenarnya mengapa Master Sekte ini memberinya pagoda suci Linglong, ucap dari Tan Tai Xuanzong. Setelah beberapa saat, matahari terbit. Tan Yun berubah menjadi sinar ungu dan terbang keluar dari alam rahasia Huangfu, menghadap matahari keemasan. Tuan, mereka telah mengikutimu, suara kera iblis pembantai surga terdengar dari benak Tan Yun. Jangan khawatir tentang mereka. Tan Yun bertukar pikiran, jangan mengambil tindakan tanpa perintahku. Tentu saja, jika mereka menyerangku, kamu akan menangkap mereka semua hidup-hidup, ucap dari Tan Yu. Setelah perintah itu, Tan Yun masih bermain anggun, terbang melintasi langit di lautan awan. 2 hari kemudian, ketika Tan Yun berada 1,5 juta mil jauhnya dari alam rahasia Huangfu, dan masih ada 1 hari perjalanan jauhnya dari Long Yunzong, tiba-tiba, tawa yang mengerikan datang dari langit di atas lautan awan. Tan Yun, berhenti untuk kakek, ucap dari seorang pria. Tingkat ke-6 orang dari tingkat kesempurnaan ahung alam jiwa ilahi dan turun dari langit, berdiri di langit di lautan awan yang bergulir, menghalangi jalan Tan Yun. Kemudian, pemimpin berbaju hitam menatap langit yang kosong, dan berkata dengan ringan, karena kamu memiliki tujuan yang sama denganku, maka muncullah, ucap dari pemimpin berbaju hitam. Begitu suara itu jatuh, dalam sekejap, 100 meter dari sisi kiri Tan Yun. 8 orang pria bertopeng hitam muncul dari udara tipis. Kemudian, 10 pria bertopeng hitam di sebelah kanan dan belakang Tan Yun berdiri di udara. Akhirnya, di atas kepala Tan Yun, 3 pria bertopeng hitam muncul. 37 orang dari 5 arah, pria bertopeng hitam dengan kesempurnaan jiwa ilahi, mengepung Tan Yun. Tan Yun melihat sekeliling pada semua orang dengan ekspresi ketakutan, dan mengejek, apakah orang-orang di atas Anda hanya memandang rendah putra suci ini, dan hanya mengirim sekelompok Anda yang berada dalam kesempurnaan jiwa yang besar untuk membunuh saya? Sejujurnya, aku benar-benar memandang rendah kalian orang-orang yang berada di kesempurnaan agung alam jiwa ilahi, ucap dari Tan Yun. Seorang pria bertopeng hitam mencibir, kematian sudah dekat, dan Anda masih berpura-pura menjadi misterius, semuanya, ayo buat keputusan cepat, setelah membunuhnya, bagilah batu roh secara merata, dan kemudian berpisah tanpa agresi, ucap dari pria itu. Tidak masalah, ucap dari 36 orang itu. Ketika semua orang hendak bergerak, tiba-tiba, suara seorang wanita dengan suara yang benar dan menakjubkan seperti suara alam meledak dari lautan awan. Tiba-tiba, bayangan hijau menukik ke bawah, turun dari langit, dan sementara pergelangan tangan berputar, cahaya pedang hitam dengan panjang 300 meter, seperti teratai hitam dari langit, menyelimutinya dengan kecepatan yang tak terjangkau. Sangat kuat, sangat cepat, ucap dari Tan Yun. Ketika pupil Tan Yun menyusut tiba-tiba, 3 pria bertopeng yang berada di atas kepala Tan Yun, yang berada di tingkat kesempurnaan agung alam jiwa ilahi, tiba-tiba menjerit, dan tubuh mereka berubah menjadi 3 kabut darah dalam cahaya pedang hitam. Klon bayangan kuno, ucap dari wanita itu. Pada saat berikutnya, bayangan hijau langsung berubah menjadi 9 orang, dan dengan kecepatan kilat, dia membunuh 34 orang yang ketakutan. Siapa kamu? Maafkan hidupku. 34 pria berbaju hitam bertopeng kesempurnaan agung alam jiwa berteriak ngeri di hadapan bayangan hijau yang muncul, dan memohon belas kasihan. 34 orang tidak bisa menjawab sama sekali, dan tenggorokan mereka dipotong sampai mati. Mayat itu memuntahkan darah dan jatuh ke dasar lautan awan. Pada saat ini, saat 340 jiwa dari berbagai atribut dari 34 orang dijarah dari mayat, Tan Yun buru-buru berkata, kakak perempuan ini, tolong biarkan mulut mereka hidup, ucap dari Tan Yun. Oke, sebuah bayangan hijau mengayunkan beberapa telapak tangan, dan kemudian mengalahkan 9 roh semua orang, hanya menyisakan 1 jiwa per orang. Maafkan hidupku. Kakak perempuan senior ini menyelamatkan hidupku. Kami juga murid Huang Fu Shengzong. Ketika 34 jiwa memohon belas kasihan, 9 bayangan hijau di kehampaan bergabung menjadi satu,
berubah menjadi seorang gadis dengan rok hijau memegang pedang, berdiri di langit menghadap Tan Yun. Gadis dengan rok hijau melambaikan tangan kanannya, dan dia membungkus 34 roh dengan kepulan kekuatan spiritual dan mengirimkannya ke Tan Yun. Gadis dengan rok hijau tiba-tiba melihat ke belakang, memperlihatkan wajahnya. Gadis itu berusia sekitar 28 tahun, tinggi, dengan bulu hijau di kepalanya, ototnya setebal lemak, dan dia terlihat sangat menawan dengan latar belakang gaun hijau panjang. Terutama sepasang matanya yang jernih dan indah, seolah menceritakan kepolosan dan keadilan di hatinya. Meskipun Tan Yun telah melihat banyak wanita cantik, setelah melihat wanita berbaju hijau, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat sekilas. Terima kasih, kakak senior atas bantuanmu, ucap dari Tan Yun mengepalkan tangannya dan membungkuk. Adik laki-laki, jangan sopan, gadis rok hijau Yingying tersenyum menawan. Siapa nama adik laki-laki, ucap dari wanita itu. Tan Yun, ucap Dati Tan Yun berkata jujur. Kamu adalah Tan Yun, gadis rok hijau itu tampak terkejut. Ku dengar bahwa kakak muda Tan bukan hanya yang pertama di sekte luar, tetapi yang pertama di sekte dalam, dan yang pertama di sekte abadi. Aku tidak berharap aku akan pulang untuk mengunjungi kerabat, dan kamu sekarang adalah murid gerbang suci, ucap dari wanita itu. Tan Yun tersenyum sedikit, dan berkata, kakak adalah murid dari divisi mana, dan siapa namamu, ucap dari Tan Yun. Zhongli Yuxin, murid gerbang suci, ucap dari gadis berbaju hijau itu berkata sambil tersenyum. Sementara itu, sepasang lesung pipit muncul di wajahnya yang sangat segar dan bersih dari debu. Wanita itu tidak lain adalah termasuk 6 klan kuno, dan satu-satunya putri keluarga Zhongli. Dialah yang hampir membunuh Xie Chen, kepala divisi jiwa suci dengan satu pedang tadi malam. Kemudian, dia mengambil pil obat untuk mengubah penampilannya, menyembunyikan ranahnya, dan menyamar sebagai murid dari gerbang suci. Dia pergi sendiri dan ingin membawa Tan Yun ke dalam keluarga Zhongli. Apakah kamu tidak menyesal ketika kamu menyelamatkanku, ucap dari Tan Yun mengerutkan kening, dan tidak menyangka bahwa gadis yang membantunya dengan baik adalah murid artefak. Saudara muda Tan, ada apa dengan lambang artefak? Oh ya, maksudmu mengatakan bahwa semua murid artefak ingin membunuhmu, kan? Kamu terlalu banyak berpikir. Ada orang baik yang dapat membedakan yang benar dan yang salah. Misalnya, saya orang baik dengan kecantikan yang tak tertandingi, ucap dari Zhongli Yuxin. Oke, kakak senior Zhongli adalah seorang orang baik, ucap dari Tan Yun bercanda, dan segera, dengan ekspresi muram di wajahnya, dia melirik 30 jiwa, dan tanpa ragu berkata, kalian berasal dari divisi mana, dan siapa yang mengirim kalian untuk membunuhku, ucap dari Tan Yun. Maukah kamu melepaskan kami, ucap dari salah satu roh halus, berkata dengan gemetar. Mata ilahi Hongmeng, setelah Tan Yun selesai berbicara, matanya berkedip dengan cahaya merah yang aneh, dan dia melihat ke 34 jiwa, dan segera, 34 jiwa tampak kusam. Pemimpin 5 gengmu datang kepadaku, ucap Dati Tan Yun tanpa ragu. Setelah itu, kelima jiwa itu melangkah maju dan menatap Tan Yun dengan bodoh. Mata Tan Yun muram, satu persatu, siapa yang memintamu untuk membunuh Tan Yun, ucap dari Tan Yun. Saya adalah murid penegak hukum, dan putra suci penegak hukum kami, Yuanzi, meminta saya untuk membawa seseorang untuk membunuh Tan Yun, ucap dari orang pertama. Yuanzi, bagus sekali, ucap dari Tan Yun mencibir lagi dan lagi. Kemudian, 4 yang tersisa berkata satu persatu. Saya adalah penatua kedua dari divisi 5 jiwa, dan saya dikirim untuk membunuh Tan Yun. Saya adalah penatua ke-7 dari divisi guntur angin, dan saya dikirim untuk membunuh Tan Yun. Saya adalah tetua ke-16 dari divisi jiwa kuno dikirim untuk membunuh Tan Yun. Saya adalah tetua ketiga dari divisi jiwa binatang, dan saya dikirim untuk membunuh Tan Yun. Mendengar ini, Tan Yun sedikit terkejut. Feng Qingcheng, kepala formasi, Xie Juechen, kepala jiwa suci, dan Gongsun Yangchun, kepala alkemia tidak datang untuk membunuhnya. Lalu setelah itu bagaimanakah kelanjutan ceritanya?
next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.